Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azira Salsabila dengan NIM 1910700321. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis ideologi kapitalisme dalam iklan Samsung versi Smart Learning Class Little Pilot. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester kajian sosial iklan dari kelas A. Analisis ini saya menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan interpretatif. Sedangkan dalam pengumpulan data, saya menggunakan video iklan dan jurnal yang mendukung analisis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kapitalisme. Nah, kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital atau modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. Nah, kemudian menurut Markus, kapitalisme memanfaatkan kekuatan negara lewat keunggulan teknologi untuk menciptakan sensasi kepuasan dalam diri setiap rakyat. Hal ini terlihat dari masifnya tingkat produktivitas barang dan jasa yang secara psikologis memuaskan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kepuasan ini kemudian menciptakan sebuah ketergantungan terhadap tatanan masyarakat teknologis. Kapitalisme identik dengan model pembangunannya seperti gedung-gedung bertingkat, gaya bourgeois, dan lifestyle atau gaya hidup yang konsumtif. Kemudian, kapitalisme memiliki 4 ciri-ciri umum. Yang pertama, kapitalisme merupakan kepemilikan perseorangan. Yang kedua, merupakan perekonomian pasar. Yang ketiga, banyaknya persaingan. Dan yang keempat, adanya keuntungan. Selanjutnya, terdapat 3 hal yang menjadi landasan dan konsepsi simbolis kapitalisme. Yang pertama, kuasa informasi atau pengetahuan, di mana masyarakat Indonesia seakan lupa dan tidak menyadari bahwa proses pengenalan dan perkembangan kapitalisme selama ini lebih banyak diperoleh dari suatu wacana di dalam teks dan literatur. Yang kedua, media massa, yang mempunyai peran ganda. Pada satu sisi, media berperan sebagai pencerdas bangsa, dan pada sisi lain, berperan sebagai pencipta budaya konsumtif lewat iklannya. Dan yang ketiga, gaya hidup, di mana derajat kekuatan kapitalisme sebetulnya dapat kita minimalisir di masyarakat selama tidak ada kelas sosial yang mengumbar hasrat superioritasnya. Kapitalisme juga terdapat di dalam iklan, di mana iklan dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat akan senantiasa mengingat informasi yang disampaikan. Kemudian masyarakat terbujuk untuk membeli. Dalam hal ini, kapitalisme duri lunak masih merasuki kehidupan kita melewati iklan. Salah satu fenomena tayangan iklan televisi yang menarik adalah iklan anak, yaitu iklan yang menampilkan anak-anak sebagai bintang iklan atau melibatkan mereka sebagai ikon di dalam menyampaikan pesan komersial iklan. Munculnya anak pada iklan televisi sekaligus memperlihatkan gambaran yang kuat tentang gaya hidup modern yang serba baru, indah, dan tidak ketinggalan zaman. Karena kemunculan tokoh anak tidak hanya menyampaikan pesan iklan untuk produk anak. Beberapa iklan dengan target market orang dewasa juga menggunakan tokoh anak untuk menyampaikan pesan komersial. Contohnya pada iklan Samsung Smart Learning Class berikut. Mereka bilang aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi, aku rasa itu gak cukup. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya, aku menemukan dunia baru, di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas, dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari, membuat mimpi itu jadi kenyataan. Mengenai Samsung Smart Learning Class, PT Samsung Elektronik Indonesia bersama dengan Ikatan Guru Indonesia meluncurkan sebuah program dari Samsung untuk guru Indonesia melalui salah satu fasilitasnya, yaitu Samsung Smart Learning Class. Sebuah ruang kelas berbasis ICT, Information and Communication Technology, yang hadir untuk memberikan pelatihan penggunaan gadget dan teknologi bagi para guru di seluruh Indonesia. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membuat guru-guru semakin dekat dengan teknologi dan bisa memanfaatkannya untuk menciptakan metode belajar mengajar yang lebih efisien, menarik, dan interaktif dengan para siswa.
Sebuah penelitian yang dibuat National Institute of Multimedia Education di Jepang mengatakan bahwa kelas berbasis ICT yang menggunakan gadget dan teknologi mempunyai dampak positif yang signifikan bagi siswa. Metode ini membuat mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih lengkap sekaligus memiliki practical dan presential skill terhadap pelajaran yang diajarkan, terutama matematika, sains, dan ilmu sosial. Samsung Smart Learning Class dilengkapi dengan sekitar 23 buah Samsung Galaxy tablet ASIC dan perangkat pendukung sebuah kelas berbasis ICT seperti display TV, connection internet, hingga printer. Program ini diharapkan dapat membawa kemajuan pada sistem pendidikan dan metode pengajaran di Indonesia. Nah, pada iklan tersebut terdapat beberapa unsur kapitalisme, di antaranya pertama, teknologi sebagai penunjang kreativitas. Di dalam iklan memperlihatkan seorang anak yang sedang menggambar capung dan tidak memperhatikan penjelasan guru ketika proses pembelajaran, sampai akhirnya guru tersebut menyadari dan memarahi si anak. Hal ini membuatnya bersedih dan ingin berusaha lebih keras. Namun dengan bantuan teknologi Samsung, dia dapat mengembangkan imajinasinya dan mengembangkan kreativitasnya dengan bantuan teknologi. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi telah mempermudah setiap orang untuk mengembangkan kreativitas secara tidak terbatas. Peningkatan sistem pendidikan. Di dalam iklan memperlihatkan situasi Smart Learning Class yang dilengkapi dengan berbagai teknologi. Hal ini sangat membantu para guru dalam melakukan proses mengajar dan bisa memanfaatkan untuk menciptakan metode belajar mengajar yang lebih efisien, menarik, dan interaktif dengan para siswa. Metode belajar mengajar yang menggunakan gadget dan teknologi ini mempunyai dampak positif yang signifikan dan dapat membuat mereka, para siswa, memiliki pemahaman yang lebih lengkap sekaligus memiliki practical dan presentation skill terhadap pelajaran yang diajarkan. 3. Kecenderungan individu untuk hidup sesuai dengan standar kapitalis, di mana prinsip kapitalisme sebagai sebuah kecenderungan setiap individu untuk hidup sesuai dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Individu diarahkan untuk berjuang mencapai prestasi tertinggi dalam tatanan masyarakat kapitalis. Prestasi ini dapat berupa cita-cita untuk memperoleh jabatan pekerjaan yang ideal di dalam masyarakat modern atau memiliki sejumlah kekayaan, sebagaimana yang ada di dalam iklan, di mana tokoh iklan yang digambarkan belajar dan berusaha keras untuk mengejar cita-cita dengan bantuan teknologi. Karena usahanya, dia mendapatkan pekerjaan yang sangat ideal di dalam masyarakat modern, yaitu sebagai seorang pilot, di mana seperti yang kita ketahui bahwa profesi pilot memiliki gaji yang tinggi. Oleh karena itu, iklan ini sangat memikat karena tentu saja setiap orang ingin memiliki profesi yang ideal. Melahirkan budaya konsumerisme. Melalui tingkat produktivitas dan standar hidup yang tinggi, kenikmatan material seperti memiliki barang bagus dan mahal dianggap sebagai kebahagiaan. Seperti pada iklan ini yang mengiklankan produk Samsung yang dapat kita ketahui harganya lumayan mahal, apalagi produk ini ditujukan untuk anak-anak dalam proses peningkatan kemampuan belajar. Masyarakat sudah sedemikian terdorong ke dalam kelompok yang standar hidupnya telah meningkat, tapi tanpa diiringi kesadaran bahwa terdapat manipulasi di dalamnya. Dalam konteks ini, masyarakat awam yang kesadarannya masih rendah akan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu iklan ini. Sehingga ketika mereka terbujuk, mereka pun akan tersugesti untuk mengkonsumsi produk Samsung yang diiklankan. Padahal mereka dapat menggunakan media pembelajaran efektif lainnya. Akibatnya mereka lupa diri untuk menyisihkan uang demi kebutuhan masa depan yang tidak dapat diprediksikan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa dewasa ini perkembangan teknologi sangat bermanfaat untuk kemajuan di berbagai bidang, seperti di dalam iklan Samsung yang dapat menunjang kreativitas dan dapat meningkatkan sistem pendidikan menjadi lebih baik dan lebih efektif. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas barang sangat memuaskan konsumsi masyarakat sampai pada tahap masyarakat merasa cocok dengannya sebagaimana produk Samsung. Namun di sisi lain, melalui tingkat produktivitas dan standar hidup yang tinggi, produk Samsung yang kita ketahui harganya lumayan mahal tidak cocok untuk kalangan menengah ke bawah. Namun pada masyarakat awam yang terbujuk dengan iklan akan mudah terpengaruh dan terbujuk untuk mengkonsumsi produk Samsung yang diiklankan. Akibatnya mereka lupa diri untuk menyisihkan uang demi kebutuhan masa depan yang tidak dapat diprediksikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.